Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Kusumaningrum. Saya dari PPII Jawa Tengah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya teman-teman, kita kan sebagai kader PII, ngomong-ngomong di PII itu kan kita organisasi pengkaderan. Nah, ada satu hal yang nggak bisa ditunda dalam sebuah gerakan kita, yaitu regenerasi. Benar? Karena ketika kita gagal mencetak penerus, kita sedang membiarkan sejarah berhenti berjalan. Di sini saya ingin mengajak kita semua merenung dan juga mengkritisi bareng-bareng gitu satu aspek yang sangat fundamental dalam keberlangsungan gerakan pelajar Islam, yaitu apa? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, kaderisasi. Dalam struktur pelajar Islam Indonesia, kita mengenal jenjang yang rapi dan sistematis, dari pengurus komisariat, pengurus daerah, pengurus wilayah, hingga pengurus besar. Tapi sistem yang rapi gak selalu berarti regenerasi yang stabil. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui kita dari waktu ke waktu. Kenapa kaderisasi kita seringkali bersifat tambal sulam? Mengapa banyak yang tiba-tiba jadi pengurus padahal belum batra, padahal belum pernah disentuh proses awal pengkaderan? Jawabannya bukan karena kita tidak punya sistem. Kita punya, tapi sistem tidak hidup. Dan kalau tidak dikelola dengan pendekatan yang relevan gitu. PI itu organisasi pelajar benar? Iya, tapi faktanya banyak daerah baru mulai merekrut kader saat SMA. Yang padahal satu periode kepengurusan di daerah saja itu 2 tahun. Kalau baru kenal PII di kelas 12, apalagi pas semester akhir, seberapa besar kontribusinya bisa maksimal di daerah? Dan lebih dari itu, regenerasi untuk wilayah dan pengurus besar tergantung pada keberhasilan daerah dalam membina sejak dini. Kalau kaderisasi baru dimulai di ujung usia pelajar, siapa yang akan bertumbuh dan melanjutkan estafet sampai ke atas? Maka pengkaderan idealnya harus dimulai sejak SMP. Kelas 8 adalah masa emas. Kelas 9 adalah fase penguatan. Dengan itu, saat SMA, mereka sudah bisa menjadi penggerak utama di pengurus daerah. Lalu lulus SMA, mereka sudah matang dan siap untuk melanjutkan estafet kepengurusan, entah nanti naik ke wilayah dan selanjutnya naik ke pengurus besar. Namun menginginkan ini terjadi tidak cukup dengan niat, butuh pendekatan baru yang relevan, yang tidak lagi mengandalkan undangan atau surat edaran ke sekolah aja. Hari ini dunia pelajar bergerak cepat banget, minat dan akses mereka berubah. PII nggak bisa terus-menerus mengandalkan metode rekrutmen klasik seperti seminar umum, presentasi di kelas-kelas atau ke sekolah-sekolah, atau open rekrutmen 1 kali dalam setahun atau 1 kali dalam kepengurusan. Kita butuh rekrutmen berkelanjutan. Kita butuh masuk ke ruang-ruang yang diminati pelajar, teman-teman. Bayangkan kalau PII membuat kursus pilihan seperti kelas public speaking berbasis nilai Islam, komunitas desain dakwah digital, kelas kepenulisan dengan semangat advokasi pelajar, atau bahkan pelatihan riset sosial remaja berbasis isu pendidikan. Semua itu dikemas terbuka, bukan hanya untuk yang sudah kenal PII, tapi siapapun yang pelajar di dalamnya. Kita bisa menyisipkan nilai-nilai PII secara perlahan. Mereka ikut karena minat, tapi pelan-pelan mereka tersentuh dengan kita sebagai kader PII. Inilah rekrutmen yang tidak memaksa, tapi membentuk. Dan saat mereka sudah merasa punya rumah, di sanalah kita tawarkan pengkaderan formal seperti batra, nanti kita lanjut kawal sampai intra dan sampai selesai training.
Kritik terbesar bukan pada kurangnya konsep ya di sini, tapi pada putusnya kesinambungan. Seringkali pengurus saat ini bekerja keras membuat program, tapi nggak ada jaminan program itu dilanjutkan di periode berikutnya. Atau sebaliknya, kader baru direkrut banyak, tapi nggak ada jembatan yang mengarahkan mereka untuk aktif. Hanya datang ke forum, habis itu hilang tanpa kabar. Maka solusi kita bukan menambah program, tapi memperkuat jembatan antar program. Bukan memperbanyak pengkaderan, tapi menata alur kaderisasi sebagai satu ekosistem yang berkelanjutan. Dan semuanya dimulai dari komisariat atau dari daerah. Karena jika komisariat atau daerah gagal membina kader sejak SMP, maka wilayah akan kekurangan stok kader tangguh dan pengurus besar akan kesulitan menyusun regenerasi strategis. Teman-teman, PII bukan sekedar organisasi, benar? Ia adalah gerakan pendidikan yang harus hidup lintas zaman. Tapi, ia hanya bisa hidup kalau ada kader yang terus tumbuh. Hari ini, mari kita letakkan satu batu pijakan. Kaderisasi adalah napas organisasi. Rekrutmen adalah denyut nadi perjuangan. Mulai dari SMP, mulai dari pendekatan yang relevan lewat kursus, komunitas, atau apapun yang menyentuh dunia pelajar hari ini. Kita tidak sedang mengubah sistem, kita sedang menghidupkan sistem dengan cara yang lebih adaptif. Kaderisasi tidak butuh sesuatu yang mewah, ia hanya butuh keberanian untuk beradaptasi dan komitmen untuk menyambung yang pernah ada. Saya percaya kalau kita mulai dari sekarang, 1, 2, 3 tahun ke depan, PII akan punya banyak kader yang bukan hanya banyak, tapi tumbuh secara utuh. Dari pelajar, oleh pelajar, untuk pelajar. Jadi di sini bukan tentang siapa yang paling hebat hari ini, tapi siapa yang paling siap mencetak hebatnya generasi esok. Teman-teman, semoga sekedar sedikit sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, itu sharing dari aku. Kalau menurutmu gimana?